Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online para pemirsa setia yang selalu bersama-sama kami menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan. Sungguh kalau hidup kita selalu dipenuhi dengan pujian dan penyembahan, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan sejahtera, damai, dan pasti diberkati. Mari kita mulai acara Menara Doa pada siang hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Roh Kudus, Tuhan Yesus, Bapak Yahweh, kami mau memuji nama-Mu. Para pemirsa juga Roh Kudus tolong, karena Engkau Roh penolong. Hubungkan kami dengan pribadi Yesus sehingga hati pikiran kami lebih dekat, lebih manunggal dengan Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan walaupun keadaan dunia ini menurut firman Tuhan akan berubah. Langit akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap karena ini sudah tua sekali ya di mana kita tinggal. Tetapi biarlah apa yang menjadi ketetapan Tuhan itu tidak membuat kita goyah karena kita tetap berpaut kepada Tuhan. Langit dan bumi biarlah berlalu, tetapi iman kita, kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah berlalu. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Walau dunia berubah, tapi kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Walaupun segalanya berlalu, kasih setia-Mu tidak pernah berlalu dari dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan.
Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami harapkan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami muliakan. Hanya satu-satunya Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Walau dunia berlalu, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami sampai detik hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, Kau menyertai kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kasih setiamu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Buat hati kami, iman kami juga tidak pernah berubah. Tetap teguh kepadamu saja. Haleluya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan.
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau yang kami percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami, bahwa kami tetap menjadi orang-orang yang setia kepadamu, selalu setia padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan, amin. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang memberkati kami hanya Engkau, satu-satunya yang memberi kami pengharapan, satu-satunya yang memberi kedamaian, satu-satunya yang memberi kami kekuatan, hanya namamu Yesus. Engkaulah penyembuh kami. Kami percaya saat kami berdoa menyembah padamu Tuhan Yesus, yang sakit mengalami mujizat kesembuhan,
yang mengalami keletih lesuhan, mengalami pemulihan, yang mengalami problem, mengalami kecemasan, ketakutan, akan mendapat kedamaian. Yang saat ini sedang mengalami keletihan, baik secara jasmani rohani, saat kami menyembah Tuhan, Engkau akan memberi kami kekuatan, Engkau akan memberi kami pengharapan Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Tidak ada yang kami dapat andalkan di muka bumi ini. Semuanya terbatas, semuanya sia-sia Tuhan, karena semuanya akan berlalu. Hanya padamu saja, tidak akan pernah ada kata sia-sia. Saat kami datang menyembah Engkau, saat kami datang memuji, memuliakan namamu Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya, menyembahmu Tuhan, memujimu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Saat tiada jalan, saat kami mengalami keputusasaan, Engkau yang memberi kami jalan keluar, Engkau yang memberi kami pengharapan. Saat pintu-pintu seolah-olah tertutup, kami percaya ada harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sanggup membukakan pintu yang tertutup berabad-abad. Hanya Engkau, hanya Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sampai detik ini Engkau punya waktu yang terindah, yang terbaik bagi kami. Haleluya, mohon menyembahmu, memujimu, meninggikan namamu. Itulah kerinduan kami, itulah kerinduan kami. Hanya padamu Tuhan Yesus, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sanjung. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Segala puji syukur kami persembahkan bagimu Tuhan. Engkau yang layak dipuji, kami bersyukur buat penyertaan-Mu begitu sempurna. Ajaib, ajaib, kasih-Mu tidak pernah berubah. Mari Roh Kudus buat hati kami, kasih kami tidak pernah berubah. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Pulihkanlah, pulihkanlah keluarga kami, pulihkanlah gereja kami, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah dunia ini menjadi baru seperti sedia kala. Kami percaya akan ada waktunya. Langit dan bumi akan lenyap dan Kau akan menggantinya dengan langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, di mana Engkau yang akan duduk bertahta dan keadaan dunia ini akan ada damai sejahtera. Kami percaya saat umat-Mu berseru-seru kepadamu, maka kami akan diselamatkan. Untuk itu hanya nama-Mu saja yang kami serukan. Hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, Tuhan yang kami sembah. Haleluya, puji Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan.
dan pemulihku. Satu-satunya yang dapat memulihkan keadaan dunia ini, keadaan kami, keadaan ekonomi keluarga kami, keadaan gereja kami, satu-satunya hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kekuatan. Untuk itu kami berdoa Tuhan, buat rekan-rekan kami yang sedang mengalami kelemahan, biarlah mereka dapat berseru-seru kepada Engkau satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan yang akan memberi kekuatan di saat mereka lemah, yang akan memberi mereka pengharapan di saat keputusasaan akan kehidupan ini, akan dunia ini seperti kehilangan pengharapan. Biarlah Kau ingatkan teman-teman kami, rekan-rekan kami, keluarga kami, bahwa ada satu nama, yaitu nama Yesus, yang akan memberi pengharapan, satu nama yang memberi kedamaian, satu nama yang akan sanggup memberkati, satu nama yang akan memulihkan, menyembuhkan. Yang sakit jasmani, sakit rohani disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bangga menjadi milik-Mu. Kami bangga, kami bersyukur Kau memanggil dan memilih kami. Dan biarlah semua manusia yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali melihat terang dan kasih-Mu yang ajaib, melihat jalan dan kebenaran, sehingga mereka dapat merasakan damai sejahtera yang sejati. Mereka dapat merasakan kekuatan, mendapatkan pengharapan, dan hidup mereka diberkati, dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, ada banyak orang yang mengalami trauma-trauma, yang mengalami luka-luka di dalam kehidupannya. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan, memulihkan, membebat hati mereka, menyembuhkan setiap trauma, luka, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini ada yang mereka dalam keadaan yang putus asa dan berusaha untuk mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Bapa, ingatkanlah mereka, bawa hati mereka untuk menemukan Engkau satu-satunya yang memberi pengharapan akan setiap persoalan, yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan manusia, sehingga mereka dapat dibangkitkan dari keterpurukan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang sakit di rumah sakit. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Magda, terus Kau memberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita terus yang melampaui akal dan pikirannya, akan terus meluap di dalam hatinya, sehingga kesembuhan terjadi di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit di rumah sakit, mulai dari bayi, anak-anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang-orang yang tua. Tuhan, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Hamba-Mu berdoa juga untuk Bapak Sutiono, Tuhan pulihkan terus di masa terapinya Tuhan, di usia lanjutnya. Kalau beliau sungguh semangat di dalam memuji Tuhan, semangat di dalam beribadah, kami percaya Tuhan, oh Engkau menyediakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan beliau, bagi keluarganya, anak cucunya, semuanya diberkati Tuhan, oleh karena ada seorang ayah yang setia sampai di usia lanjutnya, tetap semangat beribadah. Tuhan beri kekuatan baru, Tuhan beri kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan AGCC yang sudah lama tidak hadir. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang mereka alami, dan biarlah mereka memiliki hati, kerendahan hati untuk tidak gengsi, untuk menyampaikan masalahnya, sehingga mereka tidak menanggung sendiri, menyampaikannya. Terlebih lagi mereka memiliki Engkau gembala yang baik untuk mereka menyerahkan setiap persoalannya, karena Engkau yang menanggung setiap kehidupan kami setiap hari. Untuk itu ingatkan kepada rekan-rekan kami untuk mereka selalu setia, karena tidak ada yang
yang pernah sia-sia, setiap orang yang setia berbakti kepadamu, karena Engkau mengingatkan kepada kami, kuduskanlah, hormatilah dan akan hari Sabat, karena itulah yang akan menjadi penentuan hidup kami diberkati, hidup kami dilindungi, dijauhkan dari sakit penyakit, makanan dan minuman kami semuanya dijamin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan, khususnya di AGCC GPT Kudus yang sedang mengalami kerohanian, letih lesu, kemalasan Tuhan. Bangkitkan semangat mereka lagi untuk mereka dapat melihat terang-Mu, melihat bahwa hidup ini tujuannya untuk menyenangkan akan Tuhan. Kembalikanlah Tuhan motivasi mereka, kembalikanlah Tuhan semangat mereka untuk dapat mengetahui bahwa lebih berguna, ada gunanya mereka beribadah, tidak akan pernah sia-sia saat mereka mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu Bapa. Hamba-Mu berdoa juga buat rekan-rekan kami semua Tuhan yang sedang mengalami kesuaman di dalam rohani, sehingga mengalami problem dalam hati, di dalam hati mereka Tuhan, sehingga tidak dapat memuji nama Tuhan dengan bebas ya Bapa. Tuhan, angkat setiap beban di dalam hati mereka, supaya setiap beban-beban itu tidak menghalangi mereka di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di kota Kudus ini Bapa. Persatukanlah seluruh gereja-gereja Tuhan. Jadikan gereja-gereja Tuhan terang dan garam di kota Kudus ini Bapa. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, seluruh majelis-majelis jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh kota Kudus ini, jadikan kami semua saksi-saksi-Mu, penjala-penjala manusia di akhir zaman ini, hingga makin banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau, untuk mereka dapat mengenal kebenaran dan kehidupan yang hanya ada di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terimalah pujian penyembahan kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita untuk menerangi setiap langkah hidup kami, dan jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita membaca di Wahyu pasal 17, 18 dan 19. Tanpa terasa kita akan mengakhiri pembacaan ini di kitab Wahyu yang terakhir saudaraku ya. Wahyu 17, 18, 19, saya ingin membahas di Wahyu 18. Judul perikopnya jatuhnya Babel. Saudaraku, Babel ini adalah salah satu perwujudan iblis. Dia bisa bentuknya berupa-rupa, bisa nabi palsu, bisa bentuknya naga, dan Babel ini jelas perwujudan dari iblis, yaitu roh perzinahan. Babel ini roh perzinahan. Saudaraku, di dalam pasal 18 ini disebutkan penampilan Babel itu memang seperti wanita yang tidak baik. 18 ayat yang ke-9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Jadi Wahyu pasal 18 ini wujud dari iblis yang berbentuk Babel, yaitu roh percabulan. Nah, roh percabulan ini dimulai dari percabulan rohani. Sebagaimana kita tahu, kita ini milik Tuhan. Kita ini
tunangannya Tuhan. Nanti kita ini menjadi suami istri, gereja mempelai perempuan, Kristus kepala itu mempelai laki-laki. Secara rohani, percabulan adalah pria lain yang berusaha menggoda si wanita ini, sehingga wanita ini tidak fokus kepada Kristus, tetapi di samping dia percaya kepada Kristus, dia juga percaya kepada yang lain, kepada roh-roh jahat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Babel ini, roh cabul ini begitu luar biasa. Dan nanti pada akhirnya roh percabulan atau Babel ini diruntuhkan. Kita melihat sekarang berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa fokus mengasihi Tuhan. Masih kasihnya kepada Tuhan itu bercabang. Masih mengasihi dunia ini. Kata surat 1 Yohanes, jikalau orang mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Yesus sendiri mengatakan kamu gak bisa memihak kepada dua tuan. Kalau kamu punya dua tuan, yang satu pasti lebih dikasih, yang satu diabaikan. Roh perzinahan ini melanda orang-orang Kristen. Ini melanda orang Kristen. Mengapa? Karena roh perzinahan itu orang Kristen mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi dia juga mengasihi dunia. Dia juga tidak sepenuhnya hatinya diberi kepada Tuhan. Nah, kita melihat dari sekian banyak orang Kristen, berapa persen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berapa persen yang sungguh-sungguh menjadikan Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Berapa persen yang hanya keputusannya, pikirannya itu tunduk kepada Kristus. Sedikit sekali. Nah, itu sebabnya roh percabulan secara rohani ini yang menggerogoti umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan tidak lagi tunduk kepada Tuhan, tetapi mencintai dunia dengan segala macam keindahan, atau mencintai Tuhan di samping masih percaya roh-roh yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain, masih percaya dukun-dukun, nenek moyang, masih percaya okultisme. Itu bentuk perzinahan. Sampai kepada nanti perzinahan secara jasmani. Karena ketidaksetiaan secara rohani kepada Tuhan, juga di dalam hubungan suami istri, ketidaksetiaan kepada pasangannya. Ya, baik itu laki-laki yang tidak setia kepada pasangannya maupun istri-istri yang tidak setia kepada pasangannya. Ini namanya roh percabulan, roh Babel. Yang rohani sampai kepada yang jasmani. Nah, biasanya ya, kalau orang secara jasmani tidak bisa setia kepada satu orang, tidak bisa setia kepada pasangannya, maka rohani pun dia juga sulit untuk setia kepada Tuhan. Dia pasti menduakan. Nah, ini roh yang menduakan ini roh Babel yang bekerja di antara orang-orang percaya. Kalau orang tidak percaya, ya memang dia milik dunia. Dia tidak bisa menduakan antara Yesus dan dunia. Ya memang dia milik dunia. Tetapi roh perzinahan ini melanda orang yang sudah mengenal nama Yesus, tetapi yang tidak bisa sungguh-sungguh mengabdi, percaya, tunduk kepada Yesus. Dia masih
mempunyai pegangan yang lain, masih tunduk kepada yang lain, masih diperintah oleh suami-suami yang lain. Itu sebabnya mohon saudara mengerti hal ini, saudara harus menyerahkan diri kepada Kristus sepenuhnya karena Kristus ingin memiliki engkau. Makanya firman Tuhan mengatakan Roh Kudus yang ditaruh Tuhan di hati kita, itu tanda kita miliknya, diingini dengan cemburu. Jadi kalau Tuhan sudah tinggal di dalam kita melalui Roh Kudusnya dan itu merupakan meterai bahwa kita milik Tuhan, maka kita nggak boleh main-main dengan yang lain. Seseorang gadis yang sudah tunangan dengan seorang pria, tidak boleh dia main-main dengan pria-pria lain. Makanya Paulus mengatakan aku sudah mempertunangkan engkau dengan satu pria. Dan kalau engkau sudah tahu engkau sudah ditunangkan dengan Yesus, engkau tidak bisa main-main dengan dunia. Baik itu secara okultisme, roh jahat, maupun dengan mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Lebih dari taatmu kepada Yesus. Lebih dari tundukmu kepada Yesus. Apa yang diperintahkan Yesus itu mesti harus engkau taati. Lebih dari apa yang diperintahkan oleh suara-suara iblis dan dunia. Dan akhirnya Babel ini dihancurkan sehingga orang-orang yang tadinya menyembah Babel, mereka menangis meratapi nasibnya. Karena mereka sadar ternyata mereka tertipu selama ini oleh roh perzinahan tadi. Saudaraku, setelah pasal 18 roh Babel dihancurkan, maka pasal 19 di situ dikatakan banyak orang himpunan besar di sorga mengatakan keselamatan dan kemuliaan kekuasaan daripada Tuhan. Mereka melihat pemerintahan Tuhan yang sepenuhnya diwujudkan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu sebabnya mereka memuji Tuhan. Mereka berkata engkau adil karena engkau membalas kepada Babel yang selama ini ya mempengaruhi orang-orang percaya untuk tidak setia kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita setia hanya kepada Tuhan. Kita tidak boleh memiliki dua tuan. Kita tidak boleh mencintai dunia melebihi kita tunduk kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Hanya kehendak-Mu yang kami turuti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, kerajaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap kasihi Tuhan, tetap engkau setia kepada tunanganmu, tunduk dan taat kepada tunanganmu yaitu Yesus Kristus, sampai nanti akhirnya kita berbahagia bersama Dia, yaitu pernikahan anak domba. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami pohonkan doa berkat ini, dan semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa kita. Besok jumpa di ibadah raya hari Minggu jam 8 pagi. Mari kita harus mengucap syukur atas anugerahnya yang besar. Jangan seperti 10 orang sakit kusta yang disembuhkan, yang ditolong, yang ditebus. Tetapi cuma 1 orang yang tahu mengucap syukur. Berarti cuma 1%. Jangan saudara tergolong kepada yang 9 itu tuh. Ya, mari mengucap syukur.
Sampai jumpa besok hari Minggu. Bye-bye.